beres tuntas. mantap. Ini Bersama Arya di sini, kami dari bidang P3EP. Apa itu bidang P3EP? Bidang P3EP itu kepanjangan dari penagihan, penerimaan, pemeriksaan, evaluasi, dan pelaporan. Salah satu bidang di Badan Keuangan Daerah yang mengelola tupoksi terkait pengelolaan pendapatan daerah. Untuk lebih jelasnya terkait bidang P3EP, bersama kita telah hadir 2 orang sobat satset dari bidang P3EP. Yang pertama kita sapa Bapak Sabta Wasono. Beliau ini selaku Kepala Sub Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pemeriksaan. Gimana kabarnya Pak Sabta, sehat? Alhamdulillah sehat Mas Arya. Alhamdulillah. Sobat satset yang kedua, Mas Aditya Primananda selaku Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan. Gimana kabarnya Mas Adit? alhamdulillah Sempurna sehat. Sudah sarapan Mas? Sudah Mas Adit, sudah sarapan Mas. Tadi Pak Sabto kayaknya juga sudah sarapan. Ya sudah. Ya. Nasi kuning ya Nasi kuning ya. Ini pertama mungkin saya ke Pak Sabta ya Pak. Boleh dijelaskan Pak, digambarkan terkait tupoksi Pak Sabta selaku Kasubdit P3 ini. Monggo Pak, kira-kira apa saja tugas yang diampu Pak Sabta? Oke, terima kasih Mas Arya. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk menjelaskan terkait dengan tugas pokok fungsi saya sebagai Kasubdit Penagihan, Penerimaan, dan Pemeriksaan. Betul. Perlu diketahui bahwa saya baru bergabung di Babinsa itu saya bulan Agustus tahun 2019. Baru ya Pak? Baru 4 tahun. Baru 4 tahun. Tugas pokok fungsi saya di Sub Bidang Penagihan, Penerimaan, dan Pemeriksaan. Mungkin dari namanya aja sudah jelas ya. Penagihan yang menjadi tukang tagih. Ya. Dan kolektor lah bahasa kerennya sekarang itu kan. Kemudian penerimaan. Di penerimaan kami tugasnya adalah mencatat penerimaan pendapatan asli daerah di Purbalingga. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan. Memeriksa apa sih? Bukan memeriksa orang sakit, tapi memeriksa wajib pajak yang menurut kami memang perlu dilakukan pemeriksaan karena mungkin kewajiban pajaknya mungkin belum patuh sepenuhnya. Selain itu Mas, kami juga melayani juga terkait dengan wajib pajak yang mengajukan mungkin ada minta keringanan, minta penghapusan, atau juga mungkin ada yang keberatan. Nah, tugas kami adalah membantu dalam melaksanakan proses keringanan. Kadang masyarakat ada yang merasa, Pak saya nggak mampu nih bayar sekaligus, mungkin saya mau dicicil dan sebagainya. Oke silahkan. Atau Pak menurut kami ini dendanya terlalu besar lah, kami minta pengurangan. Oke, kami mungkin bisa bantu otomatis dengan SOP yang ada di kami. Kalau ada keberatan misalnya kan dengan ukuran, nanti kami membantu menyampaikan kepada bidang yang menangani terkait dengan pendataan misalnya. Data wajib pajaknya mungkin salah luasannya atau mungkin terkait dengan ada rumahnya mungkin kecil tapi dihitungnya besar dan sebagainya. Itu yang nanti akan kita sambungkan atau kita terima laporannya tapi kita teruskan kepada bidang yang menangani. Selain itu juga terkait dengan pelaporan kepada MCP terkait dengan upaya-upaya penagihan yang kita lakukan terhadap piutang pajak, karena mau tidak mau kita akui ya namanya orang pajak itu kan pasti ada yang nunggak dan sebagainya, itu yang lama-lama itu kan menjadi piutang. Nah, tugas kami salah satunya adalah menagih piutang dan juga melaporkan progresnya terkait dengan piutang ini apakah sudah tertagih atau belum, tertagihnya itu berapa, itu kami laporkan kepada KPK utamanya. Selain juga kepada Pak Adit ini nanti sebagai Kasubdit mengenai pelaporan juga kami laporkan, karena di Babinsa itu kan dan berjalan ya. Mungkin saya tambahkan bahwasanya di Babinsa itu tidak kita berdiri sendiri, saya sendiri, Pak Adit sendiri, enggak. Itu juga kita dengan bidang lain juga masih bersinggungan. Jadi itu berjalan mulai dari pendataan, penilaian, penetapan, kemudian ditetapkan tidak bayar juga kami yang nagih. Hasil penagihan nanti kami laporkan kepada Pak Adit untuk dilaporkan kepada yang lebih kompeten lagi. Mungkin itu Mas tugas kami di Babinsa, selain ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Oke, ya baik, mantap sekali Pak Sabta, jelas sekali uraiannya ya. Selanjutnya saya ke Mas Aditya ini Mas. Iya. Monggo dibantu juga dijelaskan terkait tupoksi yang evaluasi dan laporan pendapatan. Ini janjinya sih evaluasi apa? Terus laporannya mari sapa gitu Mas. Ya. Terima kasih Mas Arya kesempatannya. Jadi P3-nya di Pak Sabta, EP-nya di saya. Oke. Jadi tadi Pak Sabta menyampaikan ini sebuah bahan
Iya, prosesnya itu bersiklus ya, siklus. Jadi ada pendataan, terus penilaian, penetapan, nanti ada penerimaan, penagihan, pemeriksaan, terus ada evaluasi dan pelaporan. Kemudian dari evaluasi dan pelaporan itu nanti ada feedback ke depan lagi, begitu seterusnya. Jadi tupoksi di subbidang evaluasi dan pelaporan pendapatan itu tidak jauh-jauh dari evaluasi dan pelaporan, sesuai namanya tadi, sama juga dengan subbidang Pak Sabta. Di kami itu kalau berdasarkan Pergub SOTK itu agak panjang, tapi mungkin saya singkat saja nih cerita intinya itu menyiapkan bahan, menyiapkan program rencana kegiatan, kemudian menyiapkan data terkait evaluasi dan pelaporan. Jadi bisa dalam bentuk monitoring, bisa dalam bentuk penerimaan pajak daerah realisasinya, bisa dalam bentuk rekonsiliasi dengan organisasi perangkat daerah OPD yang mengelola PAD, rekonsiliasi bagi hasil pajak dengan provinsi misalkan. Kemudian kami juga menyiapkan data dan formula terkait bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian di saat ini kami juga diberi amanat dari pimpinan untuk pemasangan tapping device. Sebelumnya nanti barangkali mau dibahas. Gitu. Oke, itu mungkin akan menarik sekali. Topiknya akan kita bahas nanti untuk lebih detail terkait dengan tadi yang disampaikan Pak Sabta sama Mas Adit. Oke, Pak Sabta dan Mas Adit, terima kasih. Lalu ini kira-kira upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Sabta maupun Mas Adit untuk membuat tupoksi ini berjalan dengan baik. Ya. Sementara ke Pak Sabta dulu mungkin, monggo Pak. Ya, terima kasih Mas Arya. Ya, tupoksi berjalan dengan baik itu kan tentunya harus dilakukan ya. Namanya tugas pokok, tugas Ya, harian. betul Pak. Sebenarnya pada akhirnya tadi sama dengan Mas Adit disampaikan, kita ini kan membantu menyiapkan bahan ya. Kita siapkan bahan, tapi secara teknis nanti juga kita yang melaksanakan. Bahan ini disampaikan kepada pimpinan untuk terkait dengan pengambilan kebijakan di penagihan, penerima maupun pemeriksaan. Eksekusinya nanti di kami di Subit dibantu dengan teman-teman para fungsional pelaksana yang ada di Baguda, utamanya yang di Subit penagihan, penerimaan dan pemeriksaan. Tadi upayanya apa ya? Kita namanya upaya penagihan itu kan ya mungkin tidak jauh beda ya, namanya menagih itu ya pasti kita mendatangi wajib pajak yang mempunyai tunggakan. Kita coba tagih, cuma nagihnya tadi saya bilang kita tidak seperti debt collector dengan pakai bodol, pakai tato dan sebagainya ya, mekanisme tidak. Kita menggunakan cara persuasif ya. Utamanya yang kita banyak bersinggungan kan terutama untuk pajak-pajak yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Misalnya ya restoran maupun yang PBB. Kalau yang pajak yang lain saya kira kan itu korporat ya, kepada perusahaan. Mungkin tingkat kesadarannya mungkin lebih tinggi daripada yang masyarakat. Kalau yang tagihan-tagihan penagihan kepada wajib pajak restoran maupun PBB, kami upayanya secara persuasif kami datangi langsung kepada masing-masing wajib pajak. Sekaligus penyadaran. Sebenarnya permasalahan tunggakan ini kan sebenarnya bukan karena tidak mau barangkali, hanya masalah kesadaran dan mungkin ketidaktahuan. Utamanya yang wajib pajak restoran. Biasanya menganggap namanya punya restoran itu pajak itu adalah mengurangi mengurangi keuntungannya. Nah, soal itu beban itu menjadi bebannya si pemilik rumah makan atau restoran. Padahal ini adalah namanya pajak restoran itu pajak yang tidak langsung. Pajak itu yang membayar adalah si konsumen yang makan di tempat restoran itu, sehingga ketika selesai makan mereka membayar harga pokoknya berapa ditambahi dengan pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah. Nah, ini kadang yang masih ada kendala. Si pemilik rumah makan atau restoran kadang ketidaktahuannya mungkin atau kesadarannya kurang, satu tidak memungut, kedua sudah memungut tapi tidak disetorkan. Nah, ini yang menjadi PR kami adalah tugas kami bagaimana menyadarkan itu, sehingga setiap bulan harapannya adalah pemilik restoran harus menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen. Sekaligus kami juga menyampaikan kepada para wajib pajak atau wajib pungut yang pajak restoran, konsumen itu juga perlu diedukasi. Nah, mengedukasinya gimana ya? Mungkin lewat leaflet dan sebagainya, termasuk kami memasang Mas. Jadi rumah makan yang sudah menerapkan 10% itu kita pasang banner ya, namanya ya banner yang intinya adalah menyadarkan kepada para konsumen ketika
ketika dia makan di rumah makan yang memang sudah memenuhi syarat dikenakan 10%, dia wajib membayar pajak 10% dari apa yang dia konsumsi atau yang dia beli. Itu yang untuk restoran. Kalau yang PBB, upaya kami karena dalam penagihan PBB itu kita melibatkan pihak desa. Nah ini juga ada masalah Mas Arya. Kadang macetnya PBB itu bukan hanya di wajib pajaknya yang pemilik SPDT, tapi di para petugas pemungut ya, karena memang ada jeda waktu antara memungut dengan menyetor. Dan ini yang menjadi permasalahan. Nah, tugas kami di bagian penagihan tentunya adalah menyadarkan, satu, kepada wajib pajak untuk membayar pajak tepat waktu, kedua kepada petugas pemungut. Kami mengingatkan, kami menagihkan kepada mereka kalau duit sudah kumpul di desa, di petugas pemungut harus segera disetorkan kepada kas daerah sehingga tidak terjadi penumpukan piutang. Nah ini yang terjadi memang masih ada dalam tanda petik memang petugas yang agak sedikit nakal, dalam artian nakal menunda penyetoran, menunda penyetoran. Nah ini yang kami dorong, kami tekan agar para petugas pemungut juga ayo dong, begitu dia sudah melakukan pemungutan kepada masyarakat, duitnya langsung disetorkan. Dia tidak harus hari itu, misalnya 1 minggu sekali dan sebagainya, sehingga di akhir jatuh tempo tanggungan pajak yang ada di desa itu tidak menumpuk sekian banyak. Karena biasalah namanya uang ya, kadang mungkin dipakai dulu dan sebagainya. Kalau tidak segera diselesaikan pasti menumpuk di akhir. Ini menjadi permasalahan yang lumayan rumit untuk diselesaikan. Karena tahun ini mungkin Mas Arya dan Pak Adit, tahun ini kebetulan juga ada perubahan terkait dengan jatuh tempo PBB yang dulu 30, betul, dulu 30 September, sekarang tanggal 31 Juli. Nah ini kan memang tanggal 31 Juli kan masa-masa orang banyak pengeluaran ya, ini yang perlu kami waspadai. Mungkin itu Mas, jadi upaya kami ya dalam nagih itu otomatis secara persuasif, kita tidak seperti debt collector yang pada umumnya. Kemudian untuk penerimaan kita mencatat ya, jadi semua penerimaan itu kita catat, kemudian ujung akhirnya nanti kita laporkan ke tempatnya Pak Adit ya untuk pelaporan, dan juga kita melakukan pemeriksaan. Apa sih pemeriksaan? Upaya kita dalam memeriksa ketika dalam tanda petik antara potensi yang pajak yang dia punya dengan pajak yang dia bayar tidak sesuai. Nah itulah yang kita lakukan pemeriksaan. Sebetulnya dibayarkan semua pasti tidak uang pajak restorannya misalnya. Kalau memang sudah dibayar, memang omsetnya kecil ternyata ya oke, tapi kalau ternyata ada yang memang dipungut tapi tidak dibayar, ya kami melakukan pemeriksaan dan ujung akhirnya nanti dia harus membayar. Nanti kita keluarkan SKPDKB, surat ketetapan pajak daerah kurang bayar terhadap rumah makan, restoran atau wajib pajak yang lain yang memang jumlah pajaknya itu tidak sesuai dengan potensi atau omset yang seharusnya dibayarkan pajaknya itu. Begitu mungkin Mas Arya. Ya, terima kasih Pak Sabta. Mungkin sebelum ke Mas Adit, ada garis besar yang bisa kita ambil dari penjelasan Pak Sabta ini, bahwa pajak restoran itu yang dikenakan adalah pengunjung restoran, bukan para pelaku usaha restoran. Jadi para pelaku usaha restoran itu kan mereka hanya membantu memungut pajak dari orang-orang yang datang mengunjungi tempat makan tersebut. Jadi sebenarnya tidak mempengaruhi keuntungan ya Pak. Betul. Karena ini di luar dari keuntungan, hanya menambahkan sebesar 10% pajak restoran yang dikenakan. Itu yang terkait restoran. Kemudian terkait PBB juga tadi disampaikan sangat menarik. Ini himbauannya ya kepada semua petugas pemungut yang telah menarik uang PBB dari masyarakat, segera untuk disetorkan ke kas daerah, begitu ya Pak ya. Dalam hal ini dengan Bank Jateng tentunya. Selanjutnya Mas Adit, monggo, upaya apa saja sing jenengan kira-kira bisa nglakoni terkait tupoksinya panjenengan Mas? Monggo Mas Arya. Menyambung yang disampaikan Pak Sabta, sebetulnya kalau di sub bidang evaluasi dan pelaporan pendapatan kami sangat terbantu dengan proses digitalisasi ini. Wis zamane ya Mas. Ya, sekarang kan tadi dicontohkan Pak Sabta itu PBB sudah banyak pilihan. Sekarang bayar PBB bisa di marketplace, bisa melalui mobile banking, pilihannya banyak. Ini tidak hanya membantu masyarakat, tapi juga turut membantu kami dalam melaksanakan tupoksi kami. Kami bisa memantau realisasi PBB misalkan melalui EPBB. Kami bisa memantau realisasi pendapatan daerah melalui FYMS misalkan. Kami bisa memantau dari wajib pajak itu
pelunasannya, misalkan yang tadi sampaikan Pak Sabta itu, kami juga bisa memantau melalui Simparda. Kami bisa juga melaporkan kepada KPK misalkan dengan email, kepada kepada KPK dengan melalui website, ya, upload, pada Kemendagri juga upload juga. Jadi banyak kemudahan yang kami dapatkan dengan transformasi digitalisasi. Oke, menarik sekali. Zaman sekarang semua serba digital ya Mas. Ya. Tuntutan pekerjaan juga tuntutan teknologi pasti tentunya digitalisasi Ya. itu Sama dengan memudahkan tadi kita saya semua. ceritakan ada pemasaran tapping, Tapping. itu juga digitalisasi, itu membantu kami melaksanakan tugas, termasuk Pak Sabta juga dalam menguji proses kepatuhannya. menguji kepatuhan. Itu nanti Mas, kita akan Oke. bahas itu nanti. Sebelum itu Nyuman dan Garing Mas. Tadi kita siapa? Mas Kiman. Aduh, mana Mas? Ada. Iya. Alhamdulillah. Mana? Wah. Oh, disip aja lu disip. Oke, pajak restorannya sudah bayar. Wis kasih. Di Ampun Pak. Kemudian Wih. Oh, iya, ada potong. ini ditambahkan. Oke, terima kasih. Matur nuwun Mas Kiman. Matur nuwun. Iya, matur nuwun. Baik, Pak Sabta dan Mas Adib. Terkait dengan pajak daerah ini kan ada 10 jenis pajak ya Pak ya. 10 jenis pajak yang dikelola pemerintah kabupaten itu ada yang sifatnya ofisial dan ada yang sifatnya self. Monggo mungkin bisa dibantu Pak dijelaskan 10 jenis pajak kue apa baik, sing official kue apa, sing self kue apa Pak. Oke. Nggih, monggo Pak. Oke, terima kasih Mas Arya. Sebenarnya kalau bicara masalah pajak itu bukan hanya 10 ya Mas ya. Kalau sesuai dengan undang-undang itu ini ada 11 ini. 11. Ada 11 jenis masa pajak yang menjadi kewenangan daerah. Yang kenapa diperbolehkan hanya 10? Karena yang satu itu kita tuh tidak punya potensi, yaitu pajak Sarang ya? oleh. Oh. Ya. Nah yang 10 itu apa saja? Yang pertama adalah pajak hotel. Itu yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian juga ada pajak restoran, pajak hiburan, pajak MBLB, mungkin kalau masyarakat lebih mengenal adalah pajak Golden. galian C. Galian Ya, C. galian C dulu yang batu, pasir dan sebagainya, itu namanya Golden C. Kemudian pajak reklame, yang reklame yang pada di pinggir jalan itu juga ada pajaknya ya. Kemudian pajak penerangan jalan yang dibayarkan oleh masyarakat ketika dia membayar tagihan listrik, itu adalah pajak penerangan jalan. Dan pajak parkir, bukan retribusi parkir ya, dibedakan. Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan di tempat khusus parkir. Kalau yang tepi jalan itu namanya retribusi parkir, itu beda. Yang menarik bukan Garuda, tapi yang menarik adalah dinas perhubungan kalau nggak salah sekarang. Kemudian ada pajak air tanah yang mereka ngebor, ya. Tapi dikecualikan bagi masyarakat. Jadi masyarakat rumah tangga itu tidak dikenakan pajak, yang dikenakan adalah yang memang ngebor untuk kepentingan komersial, Untuk yang bisnis berarti untuk Pak. bisnis, yang perusahaan rambut, kemudian apa namanya? tempat cucian motor mobil, kemudian juga ada air minum, yang memang mengambil pabrik soun juga itu, untuk mengelola soun juga itu kenakannya pajak air tanah. Yang berikutnya adalah BPHTB, bea perolehan hak atas tanah ya, tanah. Jadi orang yang melakukan jual beli tanah atau mendapatkan waris, kemudian juga mendapatkan hibah, ketika dia mengalihkan namanya, itu dikenakan namanya pajak BPHTB. Kemudian yang terakhir, dan mungkin saya kira masyarakat sudah tahu semua karena sebenarnya tiap tahun itu mendapatkan tagihan adalah PBB, pajak bumi dan bangunan. Jadi ada 10 pajak yang di Purbalingga yang menjadi kewenangan daerah. Nah, ini dipisah lagi dengan 2 jenis macam cara perhitungan atau cara penetapannya. Ada yang self assessment, ada juga yang official. Yang official itu apa? Official itu yang ditetapkan nilai pajaknya oleh pemerintah daerah dalam oleh Bagiuda. Apa saja? Yaitu adalah pajak air tanah, kemudian PBB, sama yang pajak reklame. Ini yang menentukan nilainya, ada hitungan ukuran dan sebagainya, termasuk air yang diambil itu ada kubikasinya, itu adalah pemerintah daerah. Tapi kalau yang tadi ada yang 7 lainnya, pajak restoran, pajak hotel dan sebagainya itu tadi, yang menetapkan atau yang menyampaikan adalah dari si pajaknya sendiri. Karena yang tahu persis misalnya omset hotel saya berapa, itu kan yang punya catatan adalah si wajib pajak hotel, atau mungkin hiburan yang karaoke misalnya, yang hari itu atau 1 bulan itu berapa yang menggunakan fasilitas di tempatnya dia karaoke, berapa kan mereka, atau kolam renang misalnya yang berenang di situ setiap
bulannya berapa orang, yang tahu kan mereka, bukan kami. Tapi kalau yang tadi kaitannya dengan yang servasi apa, yang official, itu memang tanggung jawab kita, mengukur berapa meter perseginya reklame, mengukur berapa kubikasinya, itu adalah kita, termasuk yang untuk PBB, luasan PBB yang menentukan tarifnya kan pemerintah daerah, bukan masyarakat. Jadi yang 3 itu dengan official, artinya itu ditetapkan oleh pemerintah daerah, masyarakat tinggal membayar. Tapi yang self assessment yang mereka menghitung sendiri dengan diharapkan kejujuran dari para wajib pajak, mereka melaporkannya ya sesuai dengan omsetnya, otomatis dengan tinggal dikalikan dengan tarifnya. Bedanya di situ. Jadi ada self, ada yang official. Harapannya adalah yang self itu mereka menginput atau melaporkannya dengan jujur dan real omset, misalnya restoran ya berapa omsetnya dia sebenarnya, pengakuannya jujur gitu jujur. ya. Upaya sudah kita lakukan sebenarnya dengan beberapa rumah makan, hotel dan juga tempat parkir ya Mas Adit, dipasangnya alat tapping. Itu adalah upaya kita agar masyarakat atau wajib pajak itu membayar pajaknya dengan tertib dalam artian tertib waktunya, kemudian juga tertib jumlahnya. Kewajiban mereka itu harus betul-betul disesuaikan dengan omsetnya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih sebetulnya, tepat betul, harus pas ya pas dan waktunya pun pas biar tidak kena denda. Itu Mas terkait dengan pajak yang ada di Kabupaten Purbalingga. Terima kasih Pak. Ini menarik Pak. Kita bicara pajak daerah ada 10 jenis pajak. Monggo Mas. Ya. Monggo Pak. Iya. Jadi 10 jenis pajak itu tadi disampaikan ada 2 pajak yang langsung berkaitan dengan masyarakat. Oh iya betul. Itu ada PBB dengan reklame. Restoran maksudnya. Oh maaf, PBB dengan restoran. Ini kebetulan kita ada beberapa pertanyaan ini Pak yang sering dikeluhkan oleh masyarakat seputar pajak restoran dan PBB. Mungkin pertama yang restoran dulu ini. Iya. Jadi masyarakat itu bertanya-tanya ini Pak, bertinyi-tinyi. Wong mangan-mangan dewek, duit-duitnya dewek, weteng-wetengnya dewek kok dipajak. Itu perlu ceritane gitu loh. Mau Pak Sabta Pak bisa membantu menjelaskan ini. Ya, memang ada ya. Mau duit dewek, iya, makan dewek, makan untuk buat potong dewek itu bayar pajak ya. Jadi begini terkait dengan wajib pajak restoran. Sebenarnya wajib pajak restoran itu memang objeknya adalah yang makan gitu. Ya. Tapi sebenarnya yang wajib pungut itu adalah si penyelenggara rumah makannya itu tadi. Dan sebenarnya tidak semua kok Mas ya. Jadi yang wajib pungut restoran itu adalah restoran yang memenuhi syarat. Pertama dari omset, ada omset minimal yang dia harus sampai dalam 1 bulan sehingga dia memenuhi syarat sebagai wajib pungut. Kedua, restoran yang wajib pungut itu adalah restoran yang menyediakan atau tempat makan yang menyediakan makanannya otomatis dan juga fasilitas untuk makan, yaitu ada meja, ada kursi dan alat makan. Nah, kalau ada masyarakat makan di tempat yang seperti ini memenuhi kriteria, memang adalah dia masuk dalam salah satu wajib pajak. Dia memang harus membayar pajak. Nah, bagaimana saya terhindar? Ya, kalau mau tidak bayar pajak ya makanya mungkin di bakso dorong ya seperti itu. Tapi saya kira berobat ya pakai dorong itu memang tidak dikenakan pajak ya. Karena juga ada yang tidak lucu ini sebetulnya, ada wajib pajak yang membandingkan antara tempat usahanya dia yang memang sudah ya memenuhi syarat permanen, tapi dia bandingkan dengan wajib pajak yang masih apa? Ya, kecil-kecil itu menjadi tidak fair. Ini jadi mohon dipahami ketika masyarakat makan di tempat yang sudah memenuhi kriteria sebagai wajib pungut restoran atau wajib pajak restoran, maka dia dikenakan pajak 10%. Saya yakin lah kalau orang misalnya mau makan di tempatnya KFC, Bu, kalau boleh menyebut merek ya, orang pasti sudah tahu kan di KFC itu ada fasilitasnya meja, kursi, tempatnya ber-AC, dia otomatis menjadi wajib pajak restoran. Orang yang ke situ saya kira juga sudah paham gitu kan. Jadi jangan dibandingkan ketika belinya fried chicken yang di pinggir jalan ya, itu fried chicken yang branded itu. Yang branded dengan yang tidak branded. Kalau tidak branded otomatis tidak kita kenakan pajak. Tapi kalau masuknya ke KFC yang branded tadi ya itu kena pajak 10%. Dan tidak usah khawatir Bapak Ibu sekalian, mungkin para sobat satset ya, bahwasanya pajak yang dibayarkan ke pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, insya Allah saya sangat yakin itu tidak ada kebocoran. Karena apa? Di Purbalingga mungkin ini yang paling bagus ini, semua pembayaran pajak itu dilakukan secara online. Tidak ada lagi orang bayar pakai cash kepada petugas. Semuanya pembayaran itu dilakukan melalui
online melalui perbankan, jadi duit yang dibayarkan oleh konsumen kemudian dipungut oleh penyelenggara rumah makan atau restoran itu dibayarkannya ke Pemda otomatis masuk ke kas daerah karena sudah online, termasuk PBB juga di Purbalingga ya kan. Tadi dikatakan katanya ada 2 yang menarik ya, memang menarik karena memang jumlah wajib pajak itu banyak. Kayak PBB tidak usah khawatir sebetulnya, kalau PBB itu juga masyarakat bisa langsung sekarang, tidak harus petugas pemungut yang ada di desa. Sekarang fasilitasnya sudah banyak, yang punya HP misalnya tinggal tol pakai M-Banking atau mungkin internet banking bisa membayar pajaknya menggunakan HP sepanjang ada isi saldonya tentunya. Nah, kalau nggak ada isi saldonya otomatis nggak bisa. Atau ke ATM Bank Jateng atau langsung ke teller di Bank Jateng. Jadi orang di Purbalingga membayar pajak itu tidak berhubungan langsung dengan petugas pajaknya. Semuanya sudah dilayani secara online. Jadi tingkat kebocorannya saya kira sangat-sangat bisa diminimalisir di Kabupaten Purbalingga terkait dengan pembayaran pajak yang ada di Purbalingga. Mungkin itu Mas Arya. Oke, mantap. Ini jelas penjelasannya Pak. Itu kan tadi dari segi masyarakat ya Pak, yang dikeluhkan itu yang terkait pajak restoran. Ini juga dari para pelaku usaha restoran juga mereka ada pertanyaan ini. mungkin lebih tepat ke Mas Adit kali ya. Ini Mas Adit begini, pemilik warung restoran yang dipasangi alat tapping device itu mereka juga komplain ternyata. Kenang apa? Moninyong sih dipasang riset. Monesi pakai urung, kayak disipet sampai aku. Nah, mungkin ini bagaimana Mas? Karena ini juga jadi kecemburuan ya di antara para pelaku usaha itu, karena mereka ada ketakutan, ada kekhawatiran ketika dipasang alat itu jadi semuanya itu merasa terawasi begitu. Monggo Mas Adit mungkin bisa membantu menjelaskan. Saya mulai dengan sedikit menjelaskan ya, tapping itu apa sih? Oke, Mas, monggo. Tapping ini adalah alat rekam transaksi dipasang di wajib pajak restoran, di pengelola restoran, rumah makan. Dia akan mencatat semua transaksi yang dilakukan di rumah makan tersebut, datanya nyampe di kami. Jadi kami ada salinan datanya lah transaksinya. Tujuannya apa? Agar ketika ada pembayaran pajak restoran dari pengelola restoran, kami bisa mengecek kepatuhannya. Kami ada data pembanding. Kami bisa mengetahui apakah pajak yang dibayarkan ini jumlahnya sudah tepat. Tadi Pak Sabta juga sudah menghentikan jumlah pajak yang benar, yang baik itu yang tepat. Tidak lebih bayar, karena nanti kalau lebih bayar berarti rugi di si pengelola restorannya. Kalau kurang bayar berarti ada yang belum dibayarkan. Itu yang secara desain berusaha kita hindari. Kita ingin kepatuhan wajib pajak di Purbalingga, pajak restoran itu baik. Pajak restoran dan pajak parkir dan hotel nih yang dipasangi tapping itu tiga itu. Nah, kemudian tadi ditanyakan, kok nggak bareng? Protes Mas mereka. Saya sampaikan kemampuan kami dalam mengadakan alat tapping itu terbatas. Kemampuan kami dalam mensurvei pertumbuhan wajib pajak restoran sangat baik. Saya pikir pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi di Kabupaten Purbalingga ini baik, sehingga pertumbuhan wajib pajaknya juga sebetulnya cukup baik gitu. Tapi kemampuan kami untuk mengadakan tapping, menyesuaikan itu terbatas, sehingga kami prioritas mana yang kami pasang terlebih dahulu. Selain yang tadi memenuhi kriteria disampaikan Pak Sabta tadi, kriteria masuk wajib pajak, kami juga memberikan kriteria yang buat kami dalam tanda kutip legend. Ya, tujuannya apa? Kami berharap nanti yang dipasang itu bisa menjadi role model, panutan bagi yang akan dipasang selanjutnya, bahwasanya di sana itu sudah dipasang dan berjalan normal. Karena yang legend-legend ini Mas, kami melihat orang ke sana itu mungkin faktor utamanya itu sudah bukan harga, rasa mungkin kedekatan emosional karena memang sudah pelanggan dari lama gitu. Dan ini ada fakta menarik lagi Mas, dengan pemasangan tapping, terutama untuk wajib pajak yang tadinya pencatatan untuk
transaksinya masih manual, misalkan catat ya menggunakan nota tulis begitu. Salah satu keuntungan manfaat tambahan ya dengan dipasangnya tapping kan beralih digital. Kami pinjamin tablet, tidak dikenakan biaya sudah Gratis berarti Mas? gratis. Oke, mantap. Iya, iya. Tapping gratis. Bahkan sebetulnya pelayanan Bakoda itu semuanya gratis ya Gratis, Mas. Gratis. iya. Jadi termasuk tapping itu. Iya, iya, iya. Itu sudah kerjasama kami dengan Bank Jateng. Itu tidak perlu bayar, dipinjami tablet, otomatis beralih ke digital. Sehingga kalau yang tadi manual, dia akan mendapatkan tambahan manfaat, tidak perlu ngerekap manual lagi. Sekarang misalkan dengan dipasang tapping, dia bisa ngecek transaksi harian. Misalkan sehari ini saya omsetnya berapa sih, menu yang paling laris apa, dia bisa lebih mudah untuk membuat evaluasi dan mungkin perencanaan. Misalkan kalau berapa banyak stok yang harus saya buat. Itu kan keuntungan tambahan, manfaat tambahan yang bisa didapatkan dari pemasangan tapping. Iya. Jadi tadi yang disampaikan Mas Adit, transaksi itu real time ya Mas, kita bisa pantau real time-nya. Yang dilaporkan itu bisa kita pantau real time. Kemudian kalau boleh bisa dibantu jelaskan jumlah yang sudah terpasang berapa? Oh iya, oke. Dari berapa banyak entitas wajib pajak yang sudah kami survei sampai dengan saat ini yang sudah terpasang 69 lokasi. 69. Itu baru 69 atau cuma 69? Baru ya. Baru karena ini proses yang terus berjalan. Kami juga saat ini masih melaksanakan survei dan kemudian ada pemasangan tambahan lagi di lokasi-lokasi lain selain 69 tadi. Iya. Iya, baik Mas Adit. Mungkin sebentar Mas, saya nambah sedikit nih. Oke Pak. Tadi ya, mungkin tadi sudah bisa rekap harian, mingguan dan sebagainya. Ada keuntungan satu lagi yang mungkin tidak dirasa oleh pemilik rumahan. Sebetulnya pemilik restoran sekarang itu dia tidak harus nongkrongin seharian. Iya betul. Ini. Karena apa? Ini juga sebagai alat pantau bagi para pemilik ya, ketika dia memiliki usaha, dia punya karyawan, sudah lepas saja kepada karyawan. Karena apa? Pembukanya nanti bisa dicek setiap saat kan. Sehingga si pemilik rumah makan ini mungkin bisa mengembangkan usaha yang lain atau melakukan aktivitas yang lain dan sebagainya. Hobi misalnya. Karena apa? Dengan alat tapping ini sebetulnya sudah kepelang sekali ya. Kalau dulu itu kan mungkin dari mulai belanja, kemudian manual semua, masak, kemudian nanti nyusui juga, hitung duit juga. Itu kan jadi tertumpu satu orang. Ketika dia sakit berhenti, ya kan? Tapi dengan alat sekarang seperti ini, itu sudah bisa dilakukan oleh anak buahnya. Si pemilik itu tinggal memantau secara digital. Ini yang mungkin tambahan manfaat dari pemasangan tapping yang mungkin masih sekarang agak sedikit tersendat ya Mas ya, karena mungkin pemahamannya yang mungkin masih belum sampai situ, belum bisa memanfaatkan alat itu secara maksimal. Itu yang mungkin tambahan terkait dengan tapping Mas. Ini unik sebenarnya. Saya berharap Purbalingga sebenarnya sudah ya. Jadi kita sudah tidak pilih mana lagi rumah makan yang nyari yang belum kena tapping. Itu idealnya memang semuanya yang memenuhi kriteria tentunya. Tapi ini menarik ini Pak Sabta dan Mas Adit. Artinya tapping ini kan kalau tadi diceritakan lebih banyak kemudahan lah ya, yang didapat sama para pelaku usaha di pasar. Dan ini sekaligus kita menyampaikan sosialisasi kepada para pemilik usaha restoran bahwa tapping box ini justru akan tapping device ini akan mempermudah dalam istilahnya bahasanya itu untuk mengatur ya Pak, mengatur untuk nanti istilahnya tadi disampaikan menu yang paling laku apa, minuman apa, yang tidak laku apa, artinya bisa mengontrol ya. Alat kontrol. Di samping kemudahan yang didapat bagi para pelaku usaha itu untuk bagi kami di Bakoda juga untuk mempermudah pencatatan terkait pembayaran pajak restoran. Ya. Dan itu gratis tadi. Gratis sekali lagi, tidak dipungut biaya. Pasang itu semuanya gratis, tidak dipungut biaya apapun. Kemudian ini Mas Adit, seandainya pun saya berada di masyarakat ya, mungkin kalau boleh saran ini ceritanya udah di masyarakat Mas. Nek bisa aja mau sudah sama Mas. 650 sih sampai kira kabeh warung sing ana layak tadi yang disampaikan Pak Sabta, layak sebagai wajib pajak dipasang Mas. Betul. Yang priwe carane lah ya tadi pisan itu keadilan mungkin ya. Itu kan manfaatnya jelas bagi
yang dipasangi jelas memperoleh benefit, juga bagi pemerintah kabupaten juga jelas. Saya pikir Ya. tidak ada ruginya. Ya. Ya mungkin ini sih masukan Mas. Ya. Sekitarnya dari masyarakat Mas. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Jadi ya tadi disampaikan idealnya memang semua yang memenuhi kriteria dipasang, Iya. tapi ya Bertahap. kembali lagi bertahap. Insya Allah, Oke. ya Insya Allah proses dan terus dilaksanakan. Ya. Jadi itu mungkin apa namanya belum semua, cuman ke depan lagi dalam proses survei ya Mas, Betul. akan dipasangi secara Ini bertahap. siklus yang terus berlanjut, di survei nanti pasang, survei Iya. pasang, survei. Oke. Artinya bukan sih jaminan, tapi insya Allah lah ya Mas, Ya. semua rumah makan, restoran yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak akan dipasangi alat Betul. paving device. Ya. Oke, terima kasih Pak Sabta dan Mas Adit. Ya, baik Pak Sabta dan Mas Adit. Itu tadi kita bicara masalah restoran ya. Iya. Ada satu pajak lagi yang ini lebih banyak sekali pertanyaan Iya, masyarakat pajak. terkait PBB. Dan ini kami mencoba merangkum dari beberapa pertanyaan ini yang paling sering dikeluhkan oleh masyarakat maupun para petugas pemungut di wilayah. Yang pertama mungkin terkait ini, mungkin ke Mas Adit ya. Oke. Para petugas pemungut di wilayah itu mereka mengeluhkan terkait ini teller. Bisa nggak sih ketika kita mau membayar PBB itu disediakan teller khusus begitu, jadi kita tidak apa ya mengantri gitu bareng dengan nasabah. Nah kalau antriannya banyak kan sementara kebanyakan para petugas itu kan mereka punya tugas lain kan, Ya. tidak hanya untuk menyetorkan PBB itu. Oke. Monggo bisa dibantu Mas Adit kira-kira menanggapi. Terkait usulan itu nih, Iya. kami tampung. Nih. Mungkin kalau di sini ada dari pimpinan Pemjatan, Pak ada usulan Pak. Halo Saya Mas sampaikan, Adit, karena ini kan bagaimana? nanti secara teknis kan Bang Jateng yang lebih Oke, itu ranah ranah Jateng ya. Kita hanya kebijakan mengusulkan Bang ya, Jateng kami usulkan, tapi saya juga ada pesan nih untuk yang mengusulkan teman-teman yang pemungut. Ini kan karena minta supaya ada teller khusus, sebetulnya karena PBB itu tiap tahun kan sudah rutin ya. Jadi kalau memang dimintakan teller khusus oke, tapi planningnya juga harus baik karena percuma nanti kalau sudah disediakan teller khusus setornya tetap mepet-mepet Ya. jatuh tempo ya, sama saja nanti cuma mindah lokasinya kok yang tadinya bareng dengan nasabah lain jadi tersendiri ya, antri juga gitu. Iya. Ya artinya usulan itu kita akomodir, cuma ya kita minta tolong kepada petugas pemungut itu ya ayolah ketika apa istilahnya ini ada Ya, pertanyaan usulan yang- ini kalau misalkan nanti di ACC ya disetujui, dimanfaatkannya juga ya Iya. dengan perencanaan Pembayaran ya. pembayaran yang lebih baik juga, jadi tidak numpuk juga gitu. Iya. Ini menarik Mas Adit karena ada pertanyaan ini yang berhubungan ini. Mungkin ke Pak Sabta apa ya Pak? Menekankan juga tadi yang sudah disampaikan bahwa petugas pemungut itu kadang menariknya itu kan awal, Betul. tapi kadang menyetorkannya akhir. Betul. Nah, itu kan ada jeda waktu. Dan tanggapannya gimana ini Pak? Ya. Monggo, Pak. Ini memang menarik ya. Tahun ini apalagi yang menarik tahun ini. Sebenarnya tahun ini kenapa sekarang maju? Dulu 30 September, sekarang 31 Juli. Ini juga kita menampung usulan dari para petugas pemungut sebetulnya. Mereka itu kan minta kalau bisa itu lebih gasik Pak, SPPT-nya dicetak Iya. sehingga kami lebih punya waktu untuk menarik PBB. Ternyata pengalaman yang baru saja berlalu 31 juga mungkin masih banyak yang belum tersetorkan dengan alasan tadi ada yang minta tarifnya ditambah dan sebagainya. Sebenarnya oke lah, itu mungkin bisa diakomodir karena dari Bang Jateng. Tapi perlu dipahami juga oleh para teman-teman pemungut semua bahwasanya dengan dipercepatnya SPPT itu disampaikan ke desa, harapannya juga setoran dari desa, dari masyarakat itu juga lebih awal. Karena kemarin di bulan Februari sudah dibagi, harapannya bulan Maret sudah mulai ada setoran-setoran, dan itu kalau bisa lebih cepat. Karena apa? Menjadi fenomena yang menarik Mas Arya. Kenapa? Begitu kemarin mereka minta dipercepat, sudah kita percepat, jatuhnya 31 Juli, mereka mengeluh juga gitu loh. Karena bulan 31 Juli itu bulan Juli adalah bulan-bulan yang lagi kemarin dilarang lagi banyak undangan, ya kan, nikahan, sunatan. Karena pada
pada bulan Juli adalah waktu liburan anak sekolah, sehingga banyak sekali yang punya kesempatan untuk sunatan. Akhirnya pengeluaran nambah. Yang nikahan karena kebetulan bulan Juli juga bulan besar, di mana ada di kita di Jawa kan kalau bulan besar adalah bulan Hajatan. baik untuk menikah ya, untuk hajatan. Juga katanya tidak bisa selesai 31 Juli karena banyak lagi kondangan. Belum lagi Juli kemarin ini juga waktunya anak masuk sekolah. Sekolahnya gratis mas mungkin, tapi seragam sepatunya dan lain sebagainya itu memang butuh biaya, sehingga sudah minta dipercepat, kita percepat, ternyata jatuhnya di bulan 31 Juli itu tadi masih banyak kendala. Sebenarnya bisa diatasi sebetulnya, asal tadi tidak disampaikan tadi oleh Mas Adi, jangan bayarnya numpuk di bulan Juli, jadi dikasih telur banyak pun juga masih terasa kurang karena semuanya bayarnya di bulan Juli. Nah ini mungkin strategi dari para petugas pemungut. Begitu SPPT sudah sampai di desa, segera pilah, segera bagikan, ada setoran langsung disetor, sehingga tidak harus menunggu sampai dengan 31 Juli jatuh temponya. Ya kan, kalau itu bisa dipahami oleh petugas pemungut, sebenarnya tidak perlu terjadi ada tunggakan sampai sekarang gitu kan. Karena mestinya PBB ini kan jatuh temponya atau masa pajaknya kan sebenarnya lama 6 bulan sejak dicetak. Tapi kenapa kok selalunya mereka masih mengejarnya di tanggal 31 Juli? Jadi kan yang mungkin perlu ada dievaluasi nih pada teman-teman di desa, bagaimana caranya agar para petugas pemungut ini nyetorkannya jangan di akhir, tapi mulailah sejak dari awal, sehingga di akhir itu tinggal mungkin sisa-sisa yang memang bandel-bandel belum bayar gitu loh. Tapi kalau baru ditarik di bulan Juli, ya pengalamannya seperti ini, mau ditambah kalau sebanyak apapun ya menjadi alasan mereka katanya nanti dan lama, karena memang barang-barang di depan seller. Mungkin itu Mas Arya tanggapannya. Berarti ini mindset juga pengaruh ya Pak? Pengaruh sekali. Jatuh tempo. Kebiasaan Mas Iya. ya, kebiasaan yang dulu itu mohon tolonglah jangan lama-lama nyimpennya. Nah, paling tidak seminggu sekali petugas pemungut sudah harus beritahukan kepada Bank Jateng sehingga tidak menumpuk dan ya ini manusiawi ya Pak ya. Namanya orang pegang duit biasanya makanya mungkin nggak terasa di rokok 10.000, 20.000, tapi kalau itu ditumpuk lama begitu sampai dengan angka yang nominal mungkin sudah terlalu besar, dia merasa kesulitan. Nah ini kan malah jadi menghambat pelunasan PBB yang ada di desanya masing-masing. Tapi ini ya Pak, terkait dengan tadi yang disampaikan itu, semua bisa diatasi ya Pak ya? Bisa. Alhamdulillah ya, clear ya. Itu hanya istilahnya apa ya? Ya sebentar lah, hanya menunda saja ya Pak ya sebenarnya ya. Oke, lanjut ke ini Pak. Nah, pengalaman ini yang menarik. Kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan selama Mas Adi dan Pak Sabta bertugas di mengelola pajak ini? Tadi disampaikan ada yang menarikan restoran yang bersangkutan dengan masyarakat dan PBB. Mungkin ada pengalaman lain apa? Monggo Pak Sabta atau Mas Adi. Ya, mungkin saya dulu ya. Saya yang sudah lama. Senior dulu Pak. Senior. Kalau bicara pengalaman itu ya mungkin suka duka lah ya. Suka dukanya jadi petugas penagih gitu ya. Petugas penagih itu namanya orang nagih itu pasti tidak disuka, ya kan? Apalagi yang sudah merasa bahwa dia itu memang punya piutang atau memang punya tagihan. Kita datang saja biasanya itu tanggapannya sudah berbeda, ya kan? Orang datang kok mau nagih atau orang yang tidak datang itu mau ditagih, pasti sikapnya pasti sudah tidak begitu mengenakan biasanya. Itu ya manusiawi lah, namanya orang punya tanggungan mungkin belum siap untuk membayar, tapi datang untuk ditagih. Otomatis reaksinya kadang ya beda-beda Mas, ada yang emosional ya, ada yang emosional marah-marah dan sebagainya, ada yang bisa menerima dengan baik tapi ya ujung-ujungnya juga masih nunggak juga gitu kan ya itu macam-macam lah. Tapi pada dasarnya sih nagih ini kan kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan para petugas pemungut ya, dan petugas pemungut utamanya PBB itu kan banyak sekali di semua desa itu kan ada. Yang pertama ada senangnya itu adalah nambah silaturahmi Mas. Jadi itu kita ketemu dengan masyarakat desa itu ya menyenangkan sebetulnya. Kita juga kadang diceritani banyak hal, bahkan sampai ditawari tanah juga itu kan. Kita orang kaya banget kan. Datang ke desa kita mau beli tanah itu kan, wah ada tanah dijual di sana sini lah. Kita juga lagi ngisi duit gitu kan. Ya itulah pengalamannya Mas. Yang jelas tambah saudara Mas itu yang Cuman gue Mas. Nambah saudara di desa ya. Dukanya ya kalau dipikir duka ya duka, tapi enggak lah, itu bagian daripada tugas ketika menghadapi hal yang ya wajib pajak ngeyel atau agak sedikit sulit ya itu tantangan sebetulnya.
bukan kesulitan tapi tantangan, karena ya mungkin karena tingkat kesadarannya yang masih belum sampai mencapai level yang kita harapkan, sehingga kadang ya itu tadi lemah-lemah dewek yang ngurus kameramannya warisan punya pajak nah itu ya kayak gitu-gitu kan yang memang mungkin sedikit perlu sentuhan, tapi ya itu bagian dari tugas. Tapi yang jelas sih banyak senangnya karena kita keliling ke desa-desa yang kita mungkin setiap dari pemandangannya di kantor ya, begitu dilepas ke desa pandangannya hijau, ketemu dengan banyak orang gitu kan, ya lebih banyak senangnya sebetulnya. Pengalaman kami selama ini ya namanya lagi ya kita niatnya ibadah saja lah gitu kan, syukur kemudian lagi dibayar, kalau tidak ya kita nagih lagi sampai dengan kesadarannya, sampai dengan bagi lagi mungkin itu Mas. Mungkin sebelum ke Mas Adit ini Pak, saya boleh menanggapi terkait yang disampaikan Pak Sabta dari uraian tadi yang disampaikan dari tupoksi sampai dengan pengalaman dan lain-lain, itu memang rentan sekali crash ya Pak ya dari masyarakat ya, karena kita berhadapan langsung memang. Iya, karena bersama-sama tadi apa ya, rentan sekali berkonflik kalau kita tidak berhati-hati dalam bertutur bersikap, tentu akan bukan menjadi saudara malah menjadi musuh. Betul. Ya Pak ya. Nah, oke, mudah-mudahan Pak Sabta senantiasa diberikan kemampuan, kesehatan dan semuanya baik dalam tugas. Pak Adit, monggo. Ya, lebih sama. Saya memang belum lama ya bergabung, cuma ya sudah ada pengalaman kemarin monitoring ke desa, kemudian interaksi dengan pemilik usaha rumah makan, restoran, sama Mas. Jadi sudah dapat kuliah Mas ya? Ya, karena karakternya kuliah wajib pajak ya Pak. Karakternya bermacam-macam, saya mendapatkan apa ya, wawasan paling tidak wawasan, sudut pandang yang diutarakan oleh misalkan petugas pungut ataupun teman-teman di pemerintahan desa ataupun rekan-rekan kami di pemilik usaha restoran, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan kan. Jadi oh iya ternyata seperti ini, ternyata menurut mereka seperti ini. Jadi karena kami arahnya persuasif ya, jadi ya pada akhirnya biasanya selalu jadi tambah sedulur, tambah silaturahmi. Mungkin saat itu belum tercapai apa yang kami inginkan dalam tugas, misalkan masang tapping belum, tapi kami besok kamu boleh kesini lagi Pak untuk soal lagi, sosialisasi lagi. Di Bali di mana Mas? Iya, iya, nggak apa-apa, itu kan bagian dari tugas ya. Saya pikir jatuhnya kalau seperti itu dukanya ya relatif tidak ada ya, pengalaman baru aja. Iya. Tapi Pak Sabta ini kayaknya perlu dicek sing kira-kira mari wajib pajak sing wong angel. Sing renggang emosi. Nek bisa sing wong nggawa gopet. Ya, cek pakai sapa. Oh, enggak apa-apa bawa gopet tapi terus di Besok kita carikan ini Pak yang kira-kira bisa menambah. Oke, Pak Sabta dan Mas Adit, ini mungkin sebelum sesi ini berakhir ini Pak, ada semacam himbauan ini atau pesan kepada masyarakat, terutama terkait dengan pajak daerah ini Pak. Monggo Pak, disampaikan Pak. Ya, kepada para wajib pajak semua yang ada di Kabupaten Purbalingga, kami dari bidang P3P mungkin mewakili juga Mas Adit, tapi nanti masih menyampaikan juga. Kami berharap para wajib pajak itu satu melaporkan kewajiban pajaknya tepat waktu, kemudian membayar pajak dengan tertib. Tertib itu ya tepat waktu dan juga tepat jumlahnya. Ya, jangan kelebihan, juga jangan kekurangan. Sesuaikan dengan omsetnya, sesuaikan dengan real memang yang menjadi kewajiban pajaknya. Dan tepat waktu ya, karena nanti kalau tidak tepat waktu otomatis nanti ada timbul denda dan sebagainya. Dan mungkin pajaknya aja sudah berat, apalagi nanti ditambah dengan dendanya. Kami berharap kepada wajib pajak semuanya, ketika sudah mendapatkan SKPD atau SPPT dalam halnya PBB, itu segera untuk dibayar, dan kepada para wajib pajak yang self assessment untuk segera mengisi SPTPD ketika sudah memang waktunya, dan segera membayar sesuai dengan apa yang sudah dilaporkan di SPTPD, dan SPTPD itu mestinya sesuai dengan omsetnya. Itu aja pesan dari kami, karena pajak Anda Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat semuanya, akan sangat membantu pembangunan di Purbalingga. Mungkin itu Mas. Oke, matur nuwun. Mas Adit monggo.
Saya paling ingin menambahkan sedikit tadi bahwasanya pajak yang disetorkan itu nanti untuk pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Saya ingin mengajak sobat satset sekalian untuk melihat dalam perspektif yang lebih luas bahwasanya ketika ada layanan infrastruktur, pemeliharaan infrastruktur, layanan kesehatan itu kan termasuk dibiayai salah satunya Dari pajak. memang pajaknya tidak dirasakan langsung ya, Ya. tapi barangkali kalau lagi santai keliling jalan pakai Betul, motor ini itu kan jalan jalan apik gitu ya. terus, Itu kontribusi masyarakat malam luas ya. mungkin lampunya ada itu, kalau sakit berobat, kalau butuh layanan kependudukan KTP kan itu kan gratis. ya. Oke, menarik sekali topik yang dibahas ini Pak Sabda dan Mas Adit. Dari beberapa narasi yang disampaikan Pak Sabda dan Mas Adit ini bisa kita simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan Bapeda dalam perpajakan semuanya gratis ya Pak. Tidak ada biaya sepeser pun, dan petugas yang ada di Bapeda pun tidak menerima gratifikasi dan sumbangan dalam bentuk apapun. Ini perlu dicermati ya Pak. Kalau ditemukan itu, silahkan masyarakat boleh laporkan ke pimpinan kami biar petugas yang menerima semua itu akan ditindak, kurang lebih begitu. Dan yang kesimpulan akhir dari yang disampaikan Pak Sabda dan Mas Adit, mungkin 4 kata ini ya. Orang bijak taat pajak, karena pajak itu untuk pembangunan Purbalingga. Mungkin itu Pak Sabda dan Mas Adit, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu dan semoga senantiasa diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas. Amin. Terima kasih. Kita akhiri sama Pak ya. Salam Sama satset tadi ya. Iya Oke. dong. Oke. Udah kan satset ya. Salam satset. Beres tuntas. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.